Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi di pembahasan One Piece. Ya, kalian masih ingat kan di beberapa konten sebelumnya dimana kita ngebahas para bajak laut veteran atau legenda yang namanya itu tetap menggema meski mereka udah nggak ada guys. Nah, serupa tapi nggak sama nih. Di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngebahas urutan terkuat buat yang muda-muda alias ya deretan supernova. Tapi sebelum itu, aku ingin memblacklist dulu nama Kurohige. Ya, nggak ada nama Kurohige di sini. Oke? Karena mengingat status dia yang udah menjadi Yonko, jadi kayaknya kita perlulah menepikan doi dari daftar ini. Oke guys? So, gimana aja nih urutannya? Langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Oke, untuk urutan buncit sekaligus pembuka kita diisi oleh nama Jewery Bonnie guys. Sebagai satu-satunya cewek di deretan nama Supernova, Bonnie bukanlah sosok yang patut untuk diremehkan guys. Bicara soal kekuatan, Bonnie emang nampak nggak cocok sih kalau digunakan untuk pertarungan. Karena buah iblis dia yang masih misteri namanya. Tapi dia sanggup mengubah usia dirinya maupun orang lain guys. Hal ini bisa dia manfaatkan untuk melemahkan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak seperti yang terjadi di Sabaody Island. Dia bisa membuat seseorang itu sampai kakek-kakek, bisa juga dibikin gak berdaya karena dijadiin bayi. Satu catatan yang bisa dibilang gila nih adalah fakta kalau dirinya pernah kabur meski udah diserahkan kepada Akainu. Entah cara apa sih yang dia gunakan demi bisa lolos, tapi ini menjadi bukti kalau Bonnie kayaknya cukup cerdik guys dalam menggunakan buah iblisnya dalam berbagai situasi. Sayangnya Bonnie itu belum banyak beraksi sampai sekarang. Meskipun banyak misteri yang ada pada diri dia. Termasuk maksud dan tujuan dia datang ke Marijoa sambil menangis melihat Kuma. Oke, berikutnya guys, meskipun berpenampilan ala-ala mafia, tapi dia ini beneran bajak laut. Ya, dia adalah BJ, yang merupakan salah satu supernova yang punya buah iblis yang unik. Karena bisa dibilang buah iblisnya itu berunsur pertahanan yang cukup mutlak. Tapi di sisi lain, dia juga punya daya serang yang nggak kalah kuat. Dengan buah iblis Hiroshironomi, BJ ini dapat membuat kastil yang bisa dia gunakan sesuka hati guys. Udah gitu kastil tersebut merupakan tubuh dia sendiri. Selain pertahanan dan serangan, buah iblis BJ juga sangat cocok digunakan dalam penyamaran. Layaknya kastil berjalan, dia dapat menyimpan banyak orang di dalam tubuhnya. Alhasil dia bisa nih menyelundupkan banyak pasukan demi melancarkan sebuah invasi. Hal tersebut pernah diterapkan ketika rencana pembunuhan Big Mom yang terbilang gagal. Kini setelah di Whole Cake Island, BJ diketahui bersama Chiffon sukses melarikan diri dari kejaran Big Mom guys. Meski rencana awalnya gagal total, tapi berhasil kabur dari kejaran Yonko. Ya, juga merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke bajak laut supernova yang juga merangkap menjadi tukang santet, yaitu Basil Hawkins. Sebenarnya agak sayang sih dia ada di urutan ini mengingat buah iblis yang dia punya itu kan potensial banget sih ya. Yang bernama Warawara Nomi. Hawkins diberikan kekuatan untuk menciptakan dan memanipulasi jerami sesuka hati guys. Meskipun terdengar sepele tapi masih banyak kekuatan yang menguntungkan di pertarungan. Misalnya aja dia bisa menahan serangan apapun kepada dia dengan catatan orang lain yang udah dia targetkan melalui media boneka jeramilah yang justru menerima serangan tersebut. Jadi semisal udah diperhitungkan dengan tepat, Hawkins itu bisa bertarung tanpa rasa khawatir, walau tetap ada batasnya sih. Tapi yang agak membuat kita skeptis pada Hawkins ini guys adalah kepercayaannya pada ramalan. Dia tuh nggak mau bertindak nekat hanya karena ramalan yang dia buat kurang menguntungkan guys. Hal itu juga yang membuat dia lebih memilih tunduk pada Kaido. Namun karena hilangnya kepercayaan diri juga membuat dia itu pada akhirnya bisa dikalahkan oleh killer. Oke, next. Punya sayap sih, tapi dia bukan malaikat guys. Karena dia adalah Uroge. Kita lumayan cukup lama ya nggak denger nama dia. Kayaknya sih kita terakhir diingetin sama dia ketika Kaido merencanakan bunuh diri dari langit. Yaps, Uroge merupakan bajak laut yang berasal dari Pulau Langit guys. Sekilas dia agak underrated sih mengingat nilai bounty-nya bisa dibilang kecil untuk sekelas supernova. Tapi untuk kekuatan Uroge ini sama sekali nggak bisa diremehkan. Dengan buah iblis yang masih disembunyikan namanya, Uroge sanggup mengubah rasa sakit pada tubuhnya yang malah memperkuat serangannya. Ini menjadikan tubuhnya jadi lebih perkasa, serta punya daya tahan yang gila sekalipun untuk pertarungan jangka panjang. Ya, meski saat ini belum kelihatan banget, tapi Uroge pernah loh membuat salah satu komandan manis bernama Snack kehilangan jabatannya guys, karena berhasil dikalahkan oleh Uroge. Ya, abis itu dia kalah dari Cracker. Untungnya dia bisa menyelamatkan diri.
tapi bisa mengalahkan salah satu komandan manis dan kabur dengan selamat. Sepertinya nggak boleh underestimate juga lah kalau Uroge ini lumayan kuat lah guys. Oke, lanjut lagi kita ke peringkat 7. Ada si DJ yang ngeselin bernama Apo. Sosok yang mungkin agak dibenci sih sama para penggemar. Lantaran dia pernah menipu deretan supernova kayak Kid, Killer, hingga Hawkins guys. Hingga ketiga nama tadi harus berseteru dengan Kaido. Dengan buah iblis otonomi guys, Apo bisa membuat suara musik dengan organ-organ tubuhnya sendiri. Musik bukan sembarang musik nih, melainkan musik tersebut juga memberikan serangan bagi mereka yang ada dalam jangkauan serangannya Apo. Zoro dan Luffy sempat dibuat nggak bisa mendekat lantaran musik yang nyebelin baik nada maupun efeknya itu loh. Serangan Apo secara instan memberikan berbagai bentuk kerusakan fisik. Misalnya kayak tebasan, benturan, ataupun ledakan guys. Kepada siapa aja yang mendengar musiknya, tergantung pada instrumen kayak apa yang dia mainkan. Tapi repotnya lagi jika nggak segera menjauh dari area jangkauan Apo atau terus-terusan mendengar musiknya guys, kekuatan Apo akan selalu mengenai target yang dia mau. Ngeselin kan? Ini didukung sama kepribadiannya yang cukup nyebelin dan licik di berbagai situasi. Oke, kita next berikutnya nih guys. Tukang santet udah, kastil berjalan udah, DJ juga udah. Next kita ke bajak laut jadi-jadian, ya itu X-Drake. Ya alasan aku nyebut dia bajak laut jadi-jadian sih, meskipun dia tercatat sebagai bajak laut saat ini, tapi nyatanya dia masih menjadi bagian dari angkatan laut guys. Khususnya organisasi rahasia yang bernama SWORD. Bisa berada di organisasi khusus yang dibuat oleh Angkatan Laut menjadi pertanda kalau dia adalah Marine yang cukup berprestasi dan diakui. Dia juga sangat baik dalam melakukan penyamaran, sampai-sampai nih Kaido memberikan posisi sebagai Tobiropo yang notabene-nya cuma satu tingkat lebih rendah dari All Star. Untuk kekuatan sendiri, X-Drake adalah pemakan buah iblis Ryuryunomi model Allosaurus guys. Sebagai pemakan buah iblis Zoan tipe purba guys, membuat X-Drake itu secara fisik berkali-kali lipat akan lebih kuat dari bajak laut biasa. Namanya juga dinosaurus kan. Dia juga bisa memberikan serangan gigitan yang cukup menyakitkan. Oke, kita lanjut ke urutan kelima guys, yang menjadi posisi untuk Killer. Bisa dibilang Aquano ini jadi panggung doi banget sih. Meski tanpa kekuatan buah iblis beneran, kekuatan fisik serta serangan Killer benar-benar mematikan seperti namanya. Iya, dia emang pernah kena nasib apes lantaran harus dengan terpaksa memakan buah iblis jadi-jadian alias Smile, yang membuatnya kini memiliki suara ketawa yang unik dan bikin pengen ikutan ketawa kan. Tapi bermodalkan pedang berbentuk sabitnya guys, dia menjadi sosok yang bisa mengalahkan musuh. Yang terbaru, dia berhasil mengalahkan tukang santet Hawkins. Dengan tekad, kepercayaan diri, serta kemampuannya dalam membaca situasi yang luar biasa, dia mampu mengelabui Hawkins dan akhirnya bisa melancarkan serangan yang membuat Hawkins tumbang guys. Karena itulah Killer bisa berada di posisi ini. Yang menjadi senjata utamanya di pertarungan, selain teknik menggunakan senjata guys, bagaimana dia menggunakan kecepatan yang gila setiap kali dia menghadapi musuh, itu juga yang sangat hebat dari Killer. Kita lanjut lagi ke posisi keempat, menjadi miliknya Law. Sejak kemunculannya, Law ini emang digadang-gadang sebagai karakter yang akan berperan besar dengan kekuatannya yang juga luar biasa guys. Dengan OP-OP Nomi yang dianggap sebagai buah iblis impian, Law menjadikan Room sebagai senjata utamanya di dalam pertarungan. Di luar itu pun dia juga punya teknik berpedang. Terlebih Law itu seorang dokter guys. Semua tadi juga dilengkapi dengan kecerdasan Law dalam membuat rencana, serta menemukan strategi yang tepat untuk bertarung. Ujung-ujungnya meskipun itu rencana gagal juga sih, alias berantakan entah kayak mana ya kan. Kalian tau lah ya siapa penyebabnya. Apalagi nih di Wano Kuni guys, berkat pertarungannya melawan Big Mom dengan dibantu Kid yang juga membantu Law guys, memaksa Law untuk pada akhirnya ada di tahap buah iblis yang mengalami awakening. Law bahkan sanggup menyerang dan melukai bagian dalam tubuh Big Mom guys. Harusnya sih Law bisa di posisi lebih tinggi, cuma permasalahan yang dimiliki Law adalah stamina sih. Buahnya kuat, tapi kan disertai resiko yang kuat juga kan. Karena konon katanya nih, sekali menggunakan Room guys, banyak tenaga yang harus dikeluarkan sama Law. Itulah staminanya tuh sering terkuras. Oke, di posisi ketiga ada temen duetnya Law selama ngelawan Big Mom guys. Dia adalah Kid. Tokoh yang lumayan nyentrik baik penampilan maupun sifatnya sih. Menjadi salah satu karakter yang keren.
Dari penampilan memang begitu guys, tapi kalau udah menyangkut teman dan anak buahnya, Kit ini nggak segan-segan buat ngelawan sekalipun dia adalah Yonko, macam kayak Kaido sekalipun. Dengan buah iblis Jiki-Jiki no Mi, Kit memiliki kemampuan untuk membuat anggota tubuhnya menjadi sebuah magnet. Alhasil menarik benda-benda logam dan menjadikannya sebagai sebuah senjata guys. Nah, yang gilanya lagi, berkat pertarungan intensnya bersama Law melawan Kaido, buah iblis Kit mengalami awakening juga guys. Gak cuma tubuhnya, dia bahkan bisa membuat targetnya menjadi inti magnet. Gak tanggung-tanggung, dia menjadikan Big Mom sebagai magnet yang menarik banyak logam dan besi. Semisal Kit udah terbiasa dengan kekuatannya ini, gak menutup kemungkinan nih kalau Kit bisa jauh lebih kuat dari levelnya yang sekarang guys. Lanjut ke runner up kita, ditempati nih oleh Zoro. Selain Kid, Law, dan Killer yang dapat panggung di Wano Kuni guys, Zoro juga mendapatkan hal yang serupa. Karena kekuatan Zoro sebagai rekan yang paling dipercayai oleh Luffy makin menggila aja. Misalnya, dia bisa memberikan serangan yang dilapisi Houshoku Haki kepada Kaido. Walau dalam tanda kutip Zoro agak terlambat menyadari serangan yang dia buat tersebut, tapi nggak cuma itu aja. Dia juga menguasai pedang Enma dengan usaha yang susah payah tentunya guys. Pedang Enma sendiri kan juga jadi faktor kenapa potensi Zoro bisa begitu ditarik saat ini guys. Pedang tersebut seolah menilai kelayakan Zoro sebagai pemegangnya. Perpaduan teknik berpedang Zoro dan kekuatan dahsyat Enma membuat serangan tebasan Zoro makin keren dan mematikan. Dan korban yang dia kalahkan juga bukan main-main guys, yaitu King, serta seorang Lunarian yang disebut sebagai salah satu ras terkuat yang bikin pemerintah dunia itu penasaran. Emang keren sih ya tukang nyasar kebanggaan kita ini guys. Asal jangan dihadapkan sama musuh yang kekuatannya punya kekuatan labirin aja sih. Udah kelar itu Zoro. Marimo, baka. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan supernova terkuat untuk saat ini, ya udah jelas Monkey D. Luffy guys. Well, gimana pun segala aspek udah dikuasai Luffy jika dibandingkan nama-nama tadi. Mulai dari nilai bounty yang menyentuh 1,5 miliar, bisa mengacak-ngacak pesta Big Mom, hingga bertarung super sengit melawan Kaido. Kenyataan tersebut makin diperkuat dengan fakta terbaru kalau buah iblis milik Luffy yang super duper wow. Sosok macam kayak Kaido aja dengan kekuatan Luffy yang udah next level dibikin gak ada harga dirinya. Luffy sendiri kayak gak kehabisan akal setiap kali menggunakan buah iblisnya guys. Belum lagi penguasaan ketiga hakinya yang dirasa terus-menerus diimprove nih oleh Luffy melalui pengalaman bertarung serta latihan dia yang gila. Prestasi, kekuatan, tekad, hingga kemampuan untuk menjadikan lawan sebagai kawan. Ya udah lebih dari cukup lah untuk menggambarkan bahwa Luffy ya memang menjadi yang terkuat di antara supernova lainnya. So, Kaido, do you ready to lose? Kita nantikan aja guys momen pertarungan macam kayak apa lagi yang akan tersaji antara makhluk terkuat melawan Our Bakasencho dengan kesablengannya. Iya gak sih? Oke guys, mungkin itu dia tadi deretan para supernova terkuat versi Animania. Gimana nih menurut kalian? Langsung diskusi aja di kolom komentar. Oke? So, see you again next time. Adios, Caramelons. Stay safe everyone. Salam Animania.